Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nurdia dengan NIM A510220085, kelas 3B PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini aku mau jelasin ke teman-teman tata letak ruang kelas yang ideal untuk anak sekolah dasar. Nah, aku buat sketsa beberapa ruang, ada 5 ruang dengan fungsi yang berbeda-beda ya teman-teman. Yang pertama ada ruang kelas, tata ruang kelas. Yang kedua ada ruang diskusi. Yang ketiga ada ruang perpustakaan. Yang keempat ada ruang perlengkapan dan laboratorium. Yang kelima ada ruang media dan kesenian. Oke, aku mau jelasin ke teman-teman, tapi lewat laptop biar gambarnya lebih jelas teman-teman. Oke, teman-teman bisa nyimak di layar YouTube kalian. Oke, untuk yang pertama, di sini ada lambang burung Garuda sama lambang frame foto buat presiden sama wakil presiden, teman-teman. Nah, yang kedua, ada LCD proyektor ya, teman-teman, LED proyektor. Lalu yang ketiga ada jam dinding, terus kemudian ada data bank siswa, sama whiteboard. Nah, kenapa aku taruh jam dinding sama data bank siswa di sini? Karena biasanya data bank siswa sama reward penghargaan seperti bintang ya teman-teman. Ini akan terlihat oleh peserta didik untuk biasanya kan guru menjelasin di whiteboard ini, kemudian akan terlihat oleh peserta didik dan memicu peserta didik untuk belajar lebih giat, mengasah kompetensinya untuk mendapatkan bintang yang lebih banyak. Kemudian akan lebih bisa diakses oleh penglihatan peserta didik. Nih, akan mudah terlihat lah teman-teman ya. Untuk jam dinding bisa saya taruh depan karena ya untuk bisa diakses oleh peserta didik juga. Lalu kemudian saya berikan tempat sampah di sini. Untuk ini kan deket pintu ya, biar lebih praktis membuang ke keluarnya. Lalu kemudian ini ada nomor 8, ini ada tempat spidol sama penghapus teman-teman. Jadi biar lebih praktis juga guru dalam mengambil spidol, mengambil penghapus bisa langsung mengambil lalu bisa langsung diaplikasikan ke whiteboard ini. Lalu kemudian saya kasih tanaman biar peserta didik itu dalam belajar bisa melihat yang fresh gitu, yang hijau-hijau. Tanamannya yang hijau-hijau ya teman-teman. Biar pikirannya itu bisa lebih jernih, bisa memicu peserta didik itu untuk lebih santai dalam berpikir gitu kan, lihat yang hijau-hijau nih. Lalu kemudian saya kasih tirai juga untuk pencahayaannya karena di sini ada AC kan tertutup semua ya teman-teman. Jadi saya kasih tirai, tapi tidak lupa di sini itu sudah menggunakan lampu yang terang ya teman-teman. Tapi tidak digambar di sini. Kemudian saya menempatkan tata letak tempat duduknya itu bentuknya huruf U. Kenapa huruf U? Karena biar guru itu dapat memonitoring seluruh siswa peserta didik dalam memberikan materi. Jadi tidak ada peserta didik yang mungkin kesulitan untuk melihat gurunya karena ini bentuknya U. Jadi akses penglihatan peserta didik akan lebih leluasa, lebih melihat ke gurunya, dan gurunya pun pasti bisa melihat satu-satu nih, kelihatan semua peserta didiknya. Lalu kemudian saya berikan poster impianku untuk memicu peserta didik juga dalam mencapai impiannya. Jadi lebih semangat. Saya taruh di depan biar bisa dilihat oleh anak-anak, kan di depan, bukan di belakang ya teman-teman, di depan biar bisa lihat langsung. Lalu kemudian di samping juga saya berikan karyaku sama motivasi. Kalau karyaku itu biar
mengingatkan si peserta didik bahwa oh iya ini hasil karyaku nih gitu. Terus kemudian ada motivasi. Motivasi dalam belajar ya bisa meningkatkan mood dan semangat belajar siswa. Lalu kemudian saya berikan AC nih, AC teman-teman. AC 1, 2, 3 biar lebih nyaman. Lalu kemudian saya berikan dispenser di sini teman-teman. Bisa lihat biar kalau anak-anak haus nih bisa minum lewat dispenser ini tentunya. Lalu kemudian nomor 17 ini adalah locker almari hasil karya 3 dimensi ya teman-teman. Nanti bisa lihat ini ada keterangannya teman-teman. Almari 3 dimensi. Jadi setelah anak-anak juga menghasilkan karya 3 dimensinya bisa disimpan di sini buat sewaktu-waktu dipakai atau untuk melihat nih, mengingat bahwa pernah membuat hasil karya 3 dimensi bisa lihat di sini. Lalu kemudian untuk yang nomor 16 ini adalah locker buku siswa. Jadi siswa-siswa bisa menyimpan buku-buku di locker ini. Lockernya di belakang biar bisa ngambilnya lebih praktis juga. Terus saya desain ini tidak terlalu tinggi agar bisa diakses oleh siswa maupun guru tentunya. Lalu yang kedua kita lanjut ke ruangan kedua nih. Ruangan kedua ini adalah ruangan diskusi teman-teman. Nah di sini ada rak sepatu. Jadi siswa bisa masuk ke ruang diskusi ini dengan melepas sepatu biar senantiasa bersih ya teman-teman. Karena di sini ada karpet juga, harus copot sepatu ya jadi teman-teman. Jadi siswa masuk ke sini copot sepatu, terus masuk bisa diskusi lewat ini kursi dan meja diskusi. Kita berikan 4 ya kursinya juga serta kursi, lalu kemudian AC-nya 4 biar diskusinya nyaman, tentunya nyaman, aman. Lalu kemudian saya berikan tanaman nih biar diskusinya tuh nyaman banget. Lihat yang hijau-hijau kan biasanya pikirannya langsung jernih, santai gitu, jadi diskusinya tuh bisa rileks, nyaman gitu. Karpetnya juga saya berikan hijau supaya bisa menjernihkan pikiran juga karena hijau kan seger-seger ya teman-teman. Lalu kemudian kita lanjut ke ini ruang 3 ya teman-teman. Ruang 3 itu adalah ruang perpustakaan kelas. Nah, apa aja nih ruang perpustakaan kelas? Ada ini meja pengawas ya teman-teman supaya ketika meminjam buku perpustakaannya kan bisa lewat pengawas ini. Kenapa saya tempatkan di dekat pintu? Karena ya memang sebelum keluar dari kelas hendaknya kan siswa izin terlebih dahulu, izin mau pinjam buku, mau beli buku, mungkin mau ngakses peralatan yang ada di perpustakaan ini. Lalu kemudian di sini ada komputer ya teman-teman. Di sini ada komputer, terus iPad juga. Ini tempat charger. Kenapa charger dipisah? Karena ya emang ini berhubungan dengan kabel dan mungkin cukup berbahaya ya teman-teman. Jadi saya sendirikan kayak ini. Lalu kemudian di sini ada meja diskusi, lebih tepatnya meja baca ya teman-teman. Meja baca untuk seumpama ingin meminjam buku. Nah ini dibaca, siswa bisa langsung bacanya di sini. Ini rak buku ya teman-teman yang warna-warni ini, cantik banget. Sama ini adalah lemari arsip ya teman-teman. Jadi mungkin siswa mempunyai dokumen atau guru mempunyai dokumen, berkas-berkas bisa disimpan di sini. Oke, lanjut teman-teman di ruang 4 deh. Di ruang 4 ini adalah ruang perlengkapan dan laboratorium teman-teman. Nah, teman-teman bisa keterangannya di bawah ya teman-teman.
Oke, apa aja sih yang ada di ruang perlengkapan dan laboratorium? Oke, ini yang pertama adalah alat kebersihan, teman-teman. Alat kebersihan, ember, terus meja praktek, terus ini ada alat-alat praktek laboratorium, ada cermin, mikroskop, magnet, kabel, kerangka manusia, lalu tabung-tabung reaksi. Nah, kenapa saya tempatkan alat perlengkapan sama laboratorium itu sampingan? Karena mungkin bisa jadi anak-anak dalam mengaplikasikan atau saat praktek, teman-teman kan bisa lihat itu mungkin ada kotor atau berserakan, kan habis praktek kan pasti prakteknya banyak nih, pasti kotor juga kan. Nah, siswa itu bisa langsung ke ruang peralatan untuk membersihkannya, kan ruang peralatan ada sapu-sapu, alat kebersihan. Nah, itu bisa lebih praktis, mempraktiskan si siswa dalam kegiatan bersih-bersih ya teman-teman. Oke, lalu kemudian di sini ada ruang kelima, yaitu ruang kesenian dan media pembelajaran. Nah, apa aja? Yaitu yang pertama ada gitar, teman-teman. Di sini ada gitar, kemudian rak seruling, keyboard musik, drum, pianika, triangle, sama media pembelajaran. Biasanya itu alat musik SD itu kan ada gitar, seruling, keyboard ini juga, drum juga, pianika, apalagi triangle ini yang ting-ting-ting itu teman-teman. Siswa SD sama menyukai, dan itu termasuk alat musik yang digunakan untuk praktek musik di SD biasanya. Lalu kemudian untuk media pembelajarannya seperti limas, persegi, belah ketupat, tabung, balok, kubus, bola, ini bisa ditemukan di ruang media pembelajaran. Jadi kalau guru dalam pengaplikasian materi matematika, anak bisa langsung mengambil, mungkin membutuhkan media pembelajaran seperti kubus, bisa langsung mengambil di ruang ini. Praktis juga teman-teman, biar lebih rapi juga kan, ditempatkan di sini, jadi disendirikan teman-teman. Oke, jadi itu sedikit penjelasan dari tata letak ruang kelas yang ideal untuk sekolah dasar. Oke, jadi teman-teman bisa lihat keterangannya di bawah sini ya teman-teman. Terima kasih. Oke, jadi segitu dulu penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.